Oke, here we go, Bapak Ibu. Kita sekarang sudah masuk pada sharing informasi tentang berbagai bentuk kuis yang bisa kita pilih untuk kita pakai, untuk kita buat dalam game Android, game edukatif Android dengan Articulate Storyline Tree. Jadi kenapa informasi ini perlu kita bagi? Supaya nanti Bapak Ibu bisa menentukan pilihan, bisa menentukan kuis mana yang akan Bapak Ibu gunakan di game edukatif Android. Jadi sharing ini perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita membuat storyboard di pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama ada graded question. Bapak Ibu bisa menuju ke slide, lalu kita akan menemukan bentuk atau template yang sudah disediakan oleh Articulate Storyline Tree. Formnya sudah disediakan. Jadi singkat kata, graded question ini akan memudahkan kita. Kenapa? Karena sudah ada template-nya, sudah ada formnya. Kita hanya mengisi atau memasukkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan bentuk kuis yang kita pilih. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Bagaimana cara operasionalnya, bagaimana dia punya template-nya, sudah disediakan. Jadi kita hanya tinggal langsung tancap saja Bapak Ibu. Yang penting ada soal, ada jawaban. Oke, kita perlu review secara garis besar dan cepat saja Bapak Ibu. Di sini di graded question ada berbagai bentuk quiz. Yang pertama, true or false. Jadi pada intinya di true or false di sini sudah ada question Bapak Ibu, ada form view dan slide view. Bapak Ibu tinggal masuk ke form view untuk mengisi form yang sudah disediakan. Jadi ini adalah kotak enter the question. Bapak Ibu silahkan untuk mengetik, memasukkan pertanyaan yang bisa berupa pernyataan dan siswa diminta untuk menentukan apakah pernyataan yang kita berikan di sini benar atau salah. Jadi hanya menentukan pilihan ini benar atau salah. Mungkin bisa diberi instruksi lalu diberi keterangan gambar nanti di slide view-nya. Kemudian perintahnya atau bentuk kuisnya meminta siswa untuk memilih saja mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita bisa memasukkan pertanyaan di enter question. Berikutnya jangan lupa isi pilihannya. Di sini ada pilihan true or false, sudah disediakan. Nanti kita tinggal mengeklik saja mana yang benar. Oke, selanjutnya setelah true or false. Berikutnya adalah multiple choice Bapak Ibu. Kita sudah sering menggunakannya dalam pembelajaran. Sangat sering Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita menggunakan ini? Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengisi pertanyaan. Lalu di sini ada beberapa jawaban. Jangan lupa untuk menentukan mana jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang sudah Bapak Ibu berikan. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Tentukan satu jawaban yang benar dalam multiple choice. Selanjutnya setelah true or false, multiple choice, kita masuk pada multiple response. Multiple response di sini, Bapak Ibu silahkan masuk pada form view, lalu kita akan ketemu dengan enter the question. Jangan lupa pertanyaan, lalu kemudian siapkan jawaban. Karena ini respon, jadi bisa beragam. Bapak Ibu bisa memilih atau menentukan jawaban yang ada di enter the choice. Bapak Ibu bisa memasukkan jawabannya,
lalu tentukan apakah di sini benar, maka silahkan centang. Kalau di sini benar lagi pilihannya, silahkan Bapak Ibu centang. Jadi memungkinkan player untuk memilih lebih dari satu respon. Oke, jadi perbedaannya multiple choice tadi, Bapak Ibu satu dengan cara kalau multiple choice tadi bulat Bapak Ibu ya. Kalau di multiple respon di sini tanda centang. Oke, prinsipnya sama. Berikutnya, tetapi yang membedakan antara multiple choice dengan multiple respon, kalau di sini bisa lebih dari satu respon, multiple choice hanya satu jawaban yang benar. Kita lanjut, Bapak Ibu, masuk ke fill in the blanks. Jadi fill in the blanks ini isilah titik-titik. Jadi kita meminta player, kita meminta siswa untuk menjawab atau melengkapi pertanyaan yang kita berikan. Jadi semacam terbatas, jawabannya terbatas dan tertutup. Kalau ternyata Bapak Ibu mempunyai beberapa jawaban yang memungkinkan bisa benar dalam pertanyaan fill in the blanks, Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban itu di kolom acceptable answer. Jadi bisa diberikan kalau memungkinkan misalkan ada 5 jawaban yang benar, silahkan Bapak Ibu bisa mengisi di sini. Jadi sekiranya anak-anak menjawab jawaban A dengan beberapa kalimatnya di sini, atau mungkin bisa B, kita pun bisa menentukan bahwa semua jawaban yang dituliskan anak benar dan diterima. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita masuk pada tipe atau bentuk varian yang selanjutnya, word bank. Apakah ini word bank? Di sini ada kolom pertanyaan. Lalu Bapak Ibu di word bank ini bisa memberikan dan meminta anak untuk menyeret jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaannya. Kalau tadi di multiple choice kita tinggal klik lingkaran, kalau di multiple respon kita centang, kalau di isian singkat kita menulis jawaban singkat, kalau di word bank Bapak Ibu, kita nanti akan diberi fasilitas untuk meminta siswa menyeret atau menarik jawaban yang benar. Jadi ini sangat interaktif, semua meminta anak untuk melakukan tindakan. Misalkan Bapak Ibu di sini ada pertanyaan kalau bahasa Inggris ya, tentang titik-titik I play now. Saya sedang I playing now. Di sini ada titik-titik Bapak Ibu. Lalu di sini diminta untuk menempatkan kata mana yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Jadi semacam contohnya seperti di sini Bapak Ibu. Kita lihat di slide view, lalu di sini ada preview. Kita bisa melihat operasionalnya bagaimana di preview dan pilih di slide. Jadi tindakan yang diminta di bentuk kuis ini adalah meminta player untuk menyeret jawaban yang tepat. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tindakannya berbeda sesuai dengan tipe soal yang kita pilih. Jadi misalkan kita pilih di sini, atau di sini, atau di sini. Ini tindakannya kita meminta player untuk menyeret sesuai dengan kalimat yang tepat.
Itu kalau di word bank. Kita lanjut di bentuk kuis selanjutnya. Sudah di word bank. Kalau matching drag and drop, tindakannya bagaimana yang bisa dilakukan? Silakan Bapak Ibu bisa memberikan instruksi untuk memperjelas, lalu kemudian ada di bawahnya Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Kalau ini tindakan anak adalah menjodohkan Bapak Ibu. Jadi menjodohkan antara pilihan, choice, dan match. Bapak Ibu silahkan memberikan jawaban atau dua jawaban untuk bisa dijodohkan. Misalkan di sini soalnya adalah lawan kata. Lalu Bapak Ibu memberikan dua kata yang berlawanan. Di sini big, di sini small, besar dan kecil. Lalu nanti di tampilan anak-anak mereka akan melakukan sebuah tindakan bahwa mereka harus menyeret untuk menjodohkan pasangan kata yang benar sesuai dengan instruksi yang kita berikan dalam kolom enter the question. Oke, jadi ini adalah menjodohkan. Bapak Ibu siapkan dua jawaban atau dua kata yang perlu dijodohkan. Kemudian jangan lupa berikan instruksi sehingga anak bisa memahami bentuk kuis yang kita berikan. Lanjut, kita masuk pada matching drop and down. Kalau tadi tindakannya adalah menggeret, mencari pasangannya yang tepat. Kalau di matching drop and down, Bapak Ibu, hampir sama, tetapi tindakannya memilih dengan memilih, tetapi pilihan tersebut ke bawah. Contohnya misalkan seperti drop and down. Jadi pilihan yang ada di sini Bapak Ibu ke bawah. Jadi misalkan begini. Pasangannya come. Di sini adalah came. Jadi tentukan pilihannya. Di sini ada go. Di sini when. Instruksinya misalkan di sini pilihlah jawaban atau pasangan yang tepat sesuai dengan bentuk yang kedua atau past tense-nya. Lalu di slide view-nya bagaimana? Kita lihat di preview. Jadi masih mencari pasangan yang tepat, tetapi tindakannya bukan menggeret, menyeret, tetapi memilih dari pilihan yang kita berikan. Jadi seperti ini, drop ya ke bawah, drop lalu ke bawah, memilih. Oke, jadi ini kita berikan beberapa pilihan. Kalau semakin banyak nanti akan semakin ke bawah lagi. Lalu siswa hanya memilih dari beberapa pilihan yang kita berikan. Jadi tindakannya berbeda lagi, tetapi pada dasarnya konsepnya sama dengan matching drop and down. Lalu sequence drag and drop. Di form view berarti sequence, langkah, mengurutkan langkah-langkah dengan benar. Bapak Ibu silahkan di sini diberi instruksi, misalkan langkah membuat articulate storyline tree. Nanti bisa diberikan beberapa langkah dan tindakan siswa nanti mengurutkan langkah-langkah yang benar, correct order. Jadi Bapak Ibu silahkan ditulis kunci jawabannya, langkah pertama yang benar apa, langkah yang ketiga apa, langkah keempat apa. Nanti secara otomatis ketika kita memainkan game tersebut di slide view, secara otomatis articulate storyline tree akan mengacak sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk menentukan, aduh acakan yang pertama ini di mana, ini susunannya yang harus saya acak supaya ini menjadi bentuk kuis itu bagaimana, tidak. Jadi secara otomatis kita hanya mengisi formnya saja. Lanjut.
setelah sequence drag and drop, lalu begini, di sampingnya ada sequence drop and down. Sama-sama Bapak Ibu, ini konsepnya sama, tetapi tindakannya saja yang berbeda. Kalau ini kita menggeret, menyeret pilihan sesuai dengan langkahnya, diseret saja, jadi kita melakukan tindakan ke bawah, ke kanan, ke atas, di orak-arik langkahnya. Kalau di sini tindakannya soalnya sama, tetapi tindakannya yang berbeda. Kita tidak menyeret jawabannya, tetapi kita hanya memilih pilihan yang telah disediakan, seperti yang matching, drop, and down. Lanjut, Bapak Ibu, kita ke numerik. Kalau ini biasanya rentang jawabannya tentang rentang nilai angka. Kalau kita buat soal matematika pas. Jadi di sini ada pertanyaan, ini value nilainya, Bapak Ibu bisa menentukan apakah sama dengan ini. Silahkan Bapak Ibu tentukan di sini. Jadi kita memberikan bentuk kuis, isian singkat bisa, isian tertutup, lalu jawabannya berupa angka. Oke, lanjut. Setelah numerik langsung masuk ke hotspot. Hotspot itu bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah pertanyaan. Lalu kita meminta anak untuk mencari titik yang benar. Ya, ini misalkan Bapak Ibu IPS misalkan IPS, lalu di sini kita memilih image dari peta yang kita berikan. Misalkan temukan daerah yang berpenghasilan atau yang mempunyai hasil bumi berupa teh. Kalau Bapak Ibu memilih choose image, lalu di sini add hotspot, Bapak Ibu bisa memberikan atau menentukan jawaban yang benar. Jadi anak nanti tinggal mengeklik jawaban, mengeklik image, mengeklik area mana yang benar. Ini bisa ditambahkan choose image di sini. Oke. Sepertinya untuk graded question sudah kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Lanjut, nanti Bapak Ibu setelah bisa mengeksplor bentuk kuis yang ada di graded question, kita lanjut di survey question. Kalau tadi graded question itu seluruh jawabannya kita tentukan Bapak Ibu. Jadi siswa tidak bisa menjawab dengan bebas. Bagaimana kalau di survey question? Jadi ini kita akan mengadakan survei. Jawaban survei itu bisa kita tentukan, bisa saja bebas. Kalau Bapak Ibu menghendaki ingin menggunakan survey question, di sini ada beberapa pilihan. Ada Likert scale, jadi kita bisa memilih responnya. Lalu pick one ini sama dengan multiple choice, pick many sama dengan multiple response, which word sama dengan kemarin yang tadi blank word ya Bapak Ibu, diseret, digeret pilihan jawabannya. Lalu short answer seperti isian singkat. Nah, yang beda ini adalah di sini Bapak Ibu. Kalau ranking drag and drop sama how many ini sama pada dasarnya yang ada di graded question. Yang membedakan di essay. Kalau di survey question kita bisa memakai bentuk quiz essay. Jadi bisa berparagraf-paragraf, Bapak Ibu bisa meminta player untuk menuliskan pendapatnya, menuliskan sebuah opini, menuliskan sebuah karangan sehingga mereka bisa membuat atau kita bisa memberikan pertanyaan dengan meminta mereka merangkai kata-kata. Oke, sudah kita ada di graded question, survey question, yang terakhir di free form question. Kalau di graded question kita hanya mengisi template, kita hanya mengisi form. Kalau di free form questions bagaimana Bapak Ibu? Di free form question di sini sudah diberikan layout, diberikan
template-nya, tetapi kita diminta atau bisa membuat objeknya sendiri. Jadi Bapak Ibu secara kreatif nanti Bapak Ibu membuat objeknya dulu, lalu nanti Bapak Ibu menentukan bentuk kuis yang mana, dan dia nanti di freeform question itu kita menentukan mana yang akan menjadi drop atau mana yang menjadi drag item. Jadi pertama kalau kita ingin menggunakan freeform question, Bapak Ibu siapkan dulu objeknya, siapkan dulu gambarnya, siapkan dulu shape atau medianya dulu, lalu setelah itu kita masuk ke form view, diatur di setting mana yang akan dijadikan, misalkan kita memilih drag and drop. Jadi untuk perbedaan antara graded question dengan freeform question ini, template sudah disediakan, tapi di freeform nanti Bapak Ibu tentukan dulu objek-objek yang akan kita jadikan soal, kemudian Bapak Ibu memilih mengatur sehingga nanti bisa operasionalnya bisa berjalan sesuai dengan bentuk kuis yang kita inginkan. Kalau di sini seret dan jatuhkan, lalu Picmany peserta atau player bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Ini banyak, harus banyak, Picmany banyak, lebih dari satu. Text entry ini seperti fill in the blanks Bapak Ibu. Lalu hotspot pun juga sama, tetapi kita bisa menambahkan objek lebih dari satu. Kalau di graded question kan hanya satu. Berikutnya shortcut key pun sama. Jadi meminta pemain untuk menjawab menggunakan dengan keystroke or key combination. Kita nanti bisa explore belibet ini Bapak Ibu ya. Explore berbagai varian kuis yang bisa kita gunakan dalam pembuatan game edukatif Android dengan Articulate Storyline 3. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ini, kita bisa lanjut maju ke langkah selanjutnya untuk membuat storyboard.